Baik teman-teman, kita akan lanjutin ke remeasurement. Nah, jadi remeasurement ini adalah uncontrollable and unexpected wings that can result from, berarti sesuatu yang tidak dapat diprediksi gitu, yang dihasilkan dari perubahan tiba-tiba atau perubahan yang besar dan secara tiba-tiba dari fair value dari plan aset gitu. Jadi fair value plan aset ini berubah dengan fair value yang lebih tinggi gitu. Large change. Terus yang kedua ada change in actuarial assumption. Jadi ada perubahan dari asumsi aktuaria di mana itu akan berdampak kepada jumlah dari DBO kita gitu. Nah, nanti kan ini ada perubahannya, pasti ada gain and loss-nya gitu. Nah, gain and loss-nya itu akan dilaporkan dalam OCI. Nah, kayak gini. Ntar kita langsung ke contoh soalnya aja. Sini companies report liability gain and liability. Apa maksudnya itu kayak mereka melaporkan keuntungan dari utangnya atau kerugiannya itu dalam OCI tadi yang kayak aku bilang. Dan mereka mengakumulasi aset dan liability dari gain on loss ini dari tahun ke tahun dan dimasukkan ke dalam AOC. Nah, dan ini akan masuk ke dalam equity section. Ini ada dasar-dasarnya ya guys. Kita langsung ke contoh soalnya pakai Excel. Oke. Nah, di sini ini data-datanya. Ada annual service cost 13.000. Discount rate-nya itu 10%. Terus ada actual return-nya 12.000. Terus ada annual funding contribution-nya itu 24.000 dan benefit paid to retires 2.500. Ada change in actuarial assumption established the end of year. Ada perubahan dari asumsi aktuaria dalam menghitung DBO-nya yaitu sebesar jadinya 265.000. Nah, untuk yang pertama berarti kita harus masukin dulu saldo awal. Saldo awal ini dengan lupa ya guys. Ada saldo awal itu bulan 1 2021. Nah, ini ambil dari yang tadi ya. Berarti mereka saling berkesinambungan gitu kalau di slide-nya KSO. Kita ambil yang ini. Ini juga. Terus jangan lupa yang ini. Oke. Ini adalah saldo awal dari soal kita. Terus ada annual service cost. Sebesar berapa? Kan service cost itu kan masuk ke annual pension expense sebesar 13.000 dan itu akan menambah kewajiban kita sebesar 13.000 juga. Oke. Kalau service cost ada discount rate, berarti itu akan mempengaruhi interest revenue dan interest expense. Nah, kalau interest revenue itu kan saldo normal itu di kredit, maka plan asetnya dikali dengan 10%. Sedangkan untuk interest expense-nya 10% dikali saldo awalnya 214.460. Ini saldo normalnya di debit ya. Dan jangan lupa tunggu sebentar ini terus. Oke. Nah, kalau interest revenue itu akan menambah plan aset kita. Dan saldo normalnya di debit. Terus kalau interest expense itu akan menambah kewajiban kita, DBO. Terus sekarang ada annual funding contribution. Contribution-nya sebesar 24.000. Nah, kalau contribution ini kan berarti perusahaan ngasih tambahan cash ke plan aset kita. Maka ini 24.000. Terus yang di sini menambah plan asetnya. Oke. Terus benefit paid to retires during the year
ada benefit yang dibayarkan, dan itu ngambilnya itu kan dari plan aset, maka ada pengurangan dari plan aset kita sebesar 10.500 dan pengurangan dari kewajiban kita sebesar 10.500. Oh, ini saldo normalnya di debit ya, di kredit maksud. Kalau dikurangi berarti di debit. Oke. Terus nanti kita akan ada mengakui asset loss. Kenapa gitu? Karena kan ada di sini actual return. Plan aset kan 12.000. Sedangkan tadi kita memiliki interest revenue itu 13.410 gitu kan. Jadi yang kita terima itu cuma 12.000 gitu actual return-nya. Maka kita akan mengakui kerugian dari asset loss. Ada mengakui kerugian dari plan aset kita itu sebesar sini 13.410 dikurang dengan yang kita terima. Yang sebenarnya kita terima kan cuma 12.000. Ini kok warna merah ya? Ini dulu ya. Oke, berarti di sini juga akan berkurang. Oh sorry, ini seharusnya di sini. Ya loss. Kalau loss kan dia saldo normalnya itu kan di debit. Terus juga akan ada liability loss gitu. Nah, dapatnya dari mana? Kan di sini kan ada change in actuarial asumsi. Ternyata asumsi dari aktuaria ini berubah gitu. Di akhir tahun menjadi 265.000. Berarti misalnya di sini kayak journal entry. Terus di sini ada, karena ini ada saldo AOC-nya, berarti kita buat 3. Terus ada saldo akhir 31 Desember 2021. Nah, ini kan seharusnya saldo akhirnya si DBO ini. Kita kan si aktuaria kan mengubah asumsi ke DBO sebesar jadinya 265.000. Oke, teman ada pergi. Oke, 26.000. Saldo normalnya di kredit ya. Nah, jadi kita bisa tulis di sini 265.000 dikurang dengan ini, dikurang sama ini. Tuh, jadinya 26.594. Jadi ada penambahan kewajiban kita yang tadi seharusnya, kita sungguh seharusnya cuma 238.406, tapi ternyata karena ada penyesuaian saldo akhirnya dan ada penyesuaian dari perubahan asumsi aktuaria dari 265, jadinya ini selisihnya dari yang awal sama yang udah berubah ini jadinya masuk ke liability loss kalau misalnya dia menambah kewajiban kita gitu. Tapi misalnya kalau dia itu malah berkurang, misalnya ini jadi dari 238 jadi 200 doang gitu kan, maka dia akan jadi liability gain gitu. Maka di sini juga akan ada di akun debit karena loss di OCI itu kan kemarin kan di debit, sedangkan gain kan di kredit gitu. Nah, barulah kita bisa nyari jumlah entry-nya. Jadi untuk interest kita sum aja. Number ini sampai ke sini. Ini kita cari dulu yang ntar. Jadi kan di sini jadinya ada, kalau misalnya kita jurnal berarti ada
Oke, berarti kan ada jurnal pension expense dan ada saldo OCI-nya. Berarti ada OCI atau other comprehensive income, gain or loss, terus ada cash yang keluar kan, cash. Nah di sini ada pension expense-nya itu yaitu sebesar, dan juga ada karena dia interestnya itu jadi di debit, maka ini jadinya interest expense. Nah maka di sini ada 4.306, pension expense-nya 13.000, terus ada OCI-nya 2 kan, terus cash-nya 24.000, maka selisihnya itu kan berarti lebih banyak yang dikreditkan. Maka untuk pension asset atau liability itu jadi pension liability gitu. Dia ada di sebelah kredit. Pension asset atau liability. Oke. Cara nyarinya gini. Ini tambah ini dikurang sama yang dikredit. Nah, maka di sini nilai dari pension aset liability kita di penyesuaian akhir tahunnya adalah 2504. Tuh. Maka untuk saldo akhirnya kita bisa dapat sum. Ini ini sum sih. Harusnya sum yang di sini. Ini sum. Ini juga terus ini sum. Kita jumlahin semuanya. Nah, dapatlah dan aset kita 159.600, terus ada pension aset liability itu totalnya itu 105.400 gitu. Jadi gitu ya teman-teman, ini untuk yang measurement.